Oke, halo teman-teman semua. Jadi buat video kali ini gue mau nunjukin gimana gue bisa berhasil pakai monitor internal ketika pakai external GPU Razer tanpa pakai tambahan barang lain termasuk tanpa HDMI dummy. Ada juga perbandingan di akhir. Gue pakai GTX 660 Razer 008S, konektor USB to mini PCI Express, PS Thermaltake. Kemudian untuk laptopnya dipakai HP 1000 i7 3740QM, RAM-nya 8GB. Nah, oke. Buat yang belum tahu, di sini maksud external GPU pakai monitor internal itu apa? Jadi external GPU kan pasangin GPU PC ke laptop. Nah, alur standar biar gambarnya muncul itu dari laptop ini ngirim ke GPU, kemudian si GPU yang nampilin di monitor eksternal lewat port di GPU-nya. Cuma kan berarti kita perlu monitor lagi. Nah, biar gak perlu ada monitor, entah karena ingin lebih portable atau sekalian motong budget, kita bisa balikin tampilannya yang harusnya lewat port monitor GPU, dibalikin ke laptop dan dimunculin hasil prosesnya di layar laptop. Gue udah berhasil pakai dua cara. Yang pertama pakai trik HDMI dummy, intinya pasang HDMI dummy dan layarnya diduplikat di layar internal. Nah, yang kedua dengan install driver Nvidia yang cocok. Nah, video kali ini tuh bahas cara kedua ini. Gue tes pakai dua driver, yaitu driver versi yang terbaru dan versi lama yang 350.12. Nanti gue tunjukin juga plus minusnya. Yang pertama driver versi terbaru. Setelah diinstal, kalau tanpa pasang monitor di port VGA-nya dan Nvidia control panel bisa kebuka, berarti bisa buat di monitor internal. Kemudian harus disetting dulu di bagian manage 3D setting ini, dipakai global Nvidia-nya, terus kemudian program setting juga kalau gamenya belum ada di list dimasukin dulu, dan di bagian configuration ini diset ke si Nvidia. Nah, ini tes render di GPU Z. Di MSI ini kelihatan kalau GPU nomor 1 naik usage-nya. Berarti si GTX ini yang ngeproses. Kemudian tes benchmark dengan setting kayak gini dan ini hasilnya. Cuman di driver yang paling baru ini tuh anehnya ada game yang nggak bisa kebuka. Jadi ini game Sekiro udah gue setting di Nvidia control panel, tapi ketika dijalanin malah muncul untuk nge-close gamenya. Sedangkan di game Witcher 3 ini bisa. Aneh juga sih. Kemudian ini gue coba pakai HDMI dummy sebagai pembanding di driver terbaru. Gue set dulu di Nvidia control panel biar gamenya ada di list, dan ternyata masih gagal. Karena untuk pakai HDMI dummy ini, Intel HD-nya kalau di gue harus di disable. Ini black screen lama, gue alt tab ke desktop, terus alt tab balik lagi, baru gamenya muncul. Dan kelihatan GPU 1 yang ngeproses. Kemudian gua tes benchmarknya juga, hasilnya turun jauh kalau dibanding yang jalan di internal pakai driver yang sesuai. Jadi buat game yang tadi gak bisa dibuka pakai trik HDMI dummy, jadi bisa, cuma dilihat dari performa turun jauh. Ini gue benchmark juga di monitor eksternal sebagai pembanding. Kemudian driver yang kedua versi 350.12 gue langsung install dan Nvidia control panel langsung kebuka, dan coba cek tes render GPU Z juga yang digunakan GPU 1 yang mana GTX 660, dan tes benchmark berhasil dijalanin, cuma sedikit lebih kecil dibandingin driver versi yang terbaru. Cuma kalau untuk game ternyata masih nggak lancar, berarti Nvidia control panelnya harus disetting juga. Dan ini berhasil lancar dengan driver versi yang lama. Nah, terakhir perbandingan benchmark
dan plus minusnya. Jadi buat external GPU Riser ini ada 3 cara. Pakai HDMI dummy, monitor internal dengan driver yang sesuai, dan pakai external monitor. Hasil benchmarknya segini perbedaannya. Jadi dengan anggapan GTX 660 100% di monitor eksternal, berarti HDMI dummy cuma bisa segini, dan monitor internal cuma bisa segini. Kemudian kalau driver lama sedikit lebih turun. Nah, kemudian untuk plus minusnya. Di sini anggapannya setelah si external GPU Riser berhasil jalan di laptop. Pertama, plusnya untuk si HDMI dummy, ini plug and play. Kalau udah berhasil install driver, pasti jalan di monitor internal mau pakai Nvidia ataupun AMD. Gua udah coba di RX 580 dan kemudian bisa pakai driver terbaru. Minusnya harus beli sekitar 50 ribuan, performa jauh turunnya dibandingin cara yang kedua yang install driver yang sesuai, apalagi yang monitor eksternal. Ada beberapa game yang nggak bisa full screen karena munculnya di layar si HDMI dummy. Yang kedua, dengan install driver yang sesuai, plusnya nggak perlu beli apa-apa lagi, lebih sedikit penurunan performanya dibanding HDMI dummy bisa full screen di layar internal. Minusnya, kemudian harus coba seperti yang gue lakuin tadi, dan belum tentu berhasil kalau di laptop dan GPU yang berbeda. Kemudian di driver terbaru juga, ada game yang nggak kebuka dan harus pakai driver yang lama. Nah, kalau untuk monitor eksternal, plusnya kemampuannya lebih tinggi dibanding yang trik yang lain, yang monitor internal, bisa driver terbaru, layar bisa di-extend, jadi bisa sambil lihat status yang lain di monitor laptop. Minusnya, harus beli monitor, listrik kepake lebih banyak, tidak supportable yang lain, dan lebih ngabisin tempat. Oke, segitu aja buat video kali ini.